Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita dengan bahasan gout dan hyperuricemia. Ya, apa yang dimaksud dengan gout? Nah, jadi gout ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar asam urat, ya. Jadi dia merupakan serangan kembali dari artritis akut atau biasa disebut sebagai artritis akut dengan tanda atau manifestasi berupa adanya penumpukan dari kristal urat atau monosodium urat atau biasa kita menyebutnya dengan adatnya topus pada jaringan dan di sekitar sendi. Jadi sendi-sendi yang mana saja biasanya ditempati adanya penumpukan dari kristal urat ya, di bagian metatarsal sophalangeal ya atau metatarsal phalanges, jari-jari tangan ya ataupun jari-jari kaki. Nah, hal ini disebabkan karena adanya kerusakan atau gangguan pada fungsi dari ginjal pasien ya, dan ditandai dengan adanya peningkatan asam urat ya atau biasa neprolithiasis. Nah, kita tahu bahwa nilai normal dari asam urat baik pada pria maupun wanita ya. Kalau pada pria ini nilai normalnya 2,1 sampai 8,5 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita 2 sampai 7 mg per desiliter. Jadi kalau kondisi hyperuricemia itu berarti untuk perempuan di atas 7, kalau laki-laki di atas 8,5. Nah, kalau kita lihat ya dari gambar yang ada di sini bahwa memang penumpukannya ini dalam bentuk topus-topus ya. Jadi topus itu ada penumpukan pada kristal, ada tumpukan kristal-kristal asam urat ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di sendi-sendi, sela-sela sendi ada tumpukan topi ya, ada tumpukan topi. Nah, inilah yang disebut dengan gout. Pada tangan, nah ini terjadi penumpukan monosodium urat, kristal monosodium urat atau ada topus ya pada jaringan atau di sekitar sendi-sendi. Kalau kita lihat prevalensi kejadian antara pria dan wanita, ini diambil data dari beberapa bagian di negara-negara ya. Jadi di Indonesia ada di daerah Jawa, ternyata prevalensinya ini 1,7 ya, dan pada wanita tidak ada. Jadi boleh dikatakan bahwa perbandingan antara pria jauh lebih berpotensi terkena gout ini dibanding pada perempuan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari epidemiologinya, maka kemungkinan pria yang dengan faktor risiko yang cukup besar ya, seperti pria yang obesitas, jauh lebih besar kemungkinannya terkena gout dibanding pria yang ideal, lalu pria yang minum minuman keras ya, minum alkohol, dan pria yang usianya sudah lanjut atau lanjut usia atau geriatri. Nah, ini dia lebih cenderung terkena.
Nah, secara patofisiologi, apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya, ada dua penyebabnya ya. Apakah karena terlalu meningkatnya produksi dari asam urat di dalam tubuh dan terlalu sedikitnya pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. Kalau kita bicara masalah peningkatan kadar asam urat dari dalam tubuh, otomatis kita akan bicara mengenai asupan, ya, asupan makanan yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Kalau kita lihat di sini adalah sumber yang paling besar untuk bisa meningkatkan asam urat tubuh adalah makanan-makanan yang banyak mengandung basa purin. Nah, atau adanya abnormalitas pada sistem enzim yang mengatur metabolisme dari purin ini. Selain karena peningkatan overproduksi, alasan juga GOAT ini karena kurangnya ekskresi dari atau pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. Kalau kita lihat, asam urat ini 67% dikeluarkan lewat urin ya, dan 33% dikeluarkan dari sistem pencernaan. Nah, pada pasien yang normal, keseimbangan antara penyerapan kembali dan sekresi dari asam urat itu selalu terjaga. Dan ada sih beberapa banyak faktor yang bisa mempengaruhi kondisi seperti ini. Misalnya fungsi dari ginjal yang tidak maksimal ya. Adanya penggunaan beberapa obat, konsumsi alkohol, metabolic syndrome, ada komorbid berupa hipertensi atau coronary heart disease CHD. Nah, itu yang bisa menyebabkan kegagalan dari keseimbangan pengeluaran asam urat. Nah, hasilnya bagaimana jika misalnya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran gagal? Artinya konsentrasi asam urat pada serum ini pasti akan meningkat dan akan terlokalisasi atau terdeposit atau akan tertinggal di jaringan. Dan ada beberapa obat juga yang bisa mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Nah, ada obat-obat seperti obat-obat anti retrovirus, siklosporin, kemoterapi sitotoksik, diuretika, etambutol, etanol, isotretinoin, levodopa, niacin, pirazinamid, interferon, aspirin, tacrolimus, theophylline. Nah, ini semuanya obat-obat yang bisa meningkatkan atau menginduksi hiperurisemia. Karena bisa jadi peningkatan asam urat itu disebabkan karena sedang mengkonsumsi obat tertentu, seperti contohnya obat-obat dalam tabel ini. Nah, apa sih tanda-tanda klinisnya? Jadi, serangan GOUT akut ini biasanya ditandai dengan kondisi yang sangat cepat ya dapat terdeteksi. Nah, seperti apa? Seperti ada nyeri, ada kemerahan, hangat, ya. Dan kalau disentuh terasa sakit dan yang ditandai juga pasti dengan adanya pembengkakan. Ya, jadi memang biasanya serangannya ini terjadi pada daerah tertentu. Tapi yang paling sering ya daerah metatarsopalangeal joint atau podagra. Nah, jadi memang sendi-sendi pada tangan, sendi-sendi jari-jari tangan. Nah, ini yang paling sering terkena ya. Nah, selanjutnya bisa di ankle. Nah,
bisa di lutut, nah, bisa di jari-jari ya, ataupun jari-jari kaki juga bisa ya. Dan biasanya serangannya terjadi pada malam hari. Apa sih yang menyebabkan serangan ini biasanya tiba-tiba muncul ya? Biasanya sih karena ada pengaruh dari beberapa faktor ya, seperti ada stres mungkin, ada trauma, ada infeksi, mungkin sudah melakukan pembedahan, atau misalnya peminum pengkonsumsi alkohol ya, atau saat itu sedang menggunakan obat-obat yang diketahui bisa meningkatkan kadar asam urat. Ya, beberapa tanda-tanda ya terjadinya gout. Seperti yang saya katakan tadi, jadi pada daerah tertentu ada artritis ya. Biasanya sih pada sendi-sendi jari-jari tangan ya. Kalau kita pegang rasanya nyeri, ada bengkak, hangat, kemerahan ya. Ya, jadi ada beberapa jenis ya gout ya. Ada yang neprolithiasis ya, di mana ditandai dengan pH urin di bawah 6. Ada juga gout nepropati, di mana ini merupakan gagal ginjal akut ya. Dan ada juga gagal ginjal yang dikatakan nefropati kronik ya. Ini biasanya disebabkan karena adanya hipertensi dan nephrosklerosis. Dan ada juga yang disebut sebagai gout tophaceous. Nah, ini biasanya banyak terjadi penumpukan topi pada pasien ya di pada bagian telinga mungkin ya, dan pada bagian lengan bawah ya, ada juga pada bagian ankle atau pada bagian tempurung, tulang tempurung ya. Biasanya di daerah-daerah tersebut sering terjadi. Nah, apa sih target dari treatment untuk gout ini? Yang pertama adalah pasti kita mau memutuskan serangan ya, dan mencegah supaya tidak kembali lagi, dan kita mencegah terjadinya komplikasi, dan mencegah agar tidak datang kembali. Dengan cara apa? Kita biasanya kita lihat mereka punya ciri-ciri yang sama ya. Apakah pasiennya ini obesitas, sehingga kita sarankan untuk diet, memiliki trigliserida tinggi, dan juga apakah ada riwayat tekanan darah tinggi. Ya, biasanya kita upayakan atau kita edukasi supaya semuanya bisa kembali menjadi normal. Dengan menurunkan berat badan, otomatis akan menurunkan juga faktor risiko penumpukan asam urat. Ya, treatmentnya secara non farmakologi. Jadi biasanya kita bolehlah kita memberikan es ya pada daerah yang sakit ya, supaya mengurangi, meredakan nyeri. Dan bisa juga kita berikan edukasi lifestyle atau modifikasi diet ya pada pasiennya.
dan terutama juga untuk pasien-pasien yang memang memiliki berat badan yang di atas normal. Nah, mungkin kita bisa sarankan untuk mengurangi berat badannya. Nah, jadi dengan mengurangi kalori, dengan membatasi kalori dan melakukan exercise ya pada pasien ya. Lalu kita juga minta untuk membatasi minum-minum alkohol dan membatasi makanan-makanan yang kaya akan purin tinggi ya, seperti misalnya daging-daging dan beberapa seafood, dan selalu mengkonsumsi sayur-sayur dan beberapa produk-produk yang rendah lemak. Ya, dan selalu kita mengevaluasi hasil pengobatan ya untuk melihat apakah kadar asam uratnya naik atau turun ya. Nah, untuk artritis gout yang akut, biasanya jika dia ini masuk dalam kategori sedang sampai ringan sampai dengan sedang, maka diberikan monoterapi baik berupa monoterapi NSAID atau colchicine atau kortikosteroid. Dan jika masuk dalam kategori gout akut berat, maka biasanya akan diberikan kombinasi antara colchicine dan NSAID atau colchicine dan oral kortikosteroid atau NSAID dan intraartikular kortikosteroid, colchicine plus intraartikular kortikosteroid atau oral kortikosteroid plus intraartikular kortikosteroid. Ya, jika misalnya untuk penanganan yang ringan sampai sedang tidak berhasil atau respon inadequate, maka tadi yang monoterapi mungkin bisa dikombinasi. Sedangkan jika hasilnya sudah cukup baik, sukses, maka kita bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah serangan kembali. Apabila untuk pasien-pasien dengan serangan yang cukup berat ya, jadi kita lihat outcome treatmentnya. Nah, jika sukses, maka kembali kita sarankan untuk melakukan rekomendasi untuk non-farmakologi ya, atau memperbaiki lifestyle-nya. Nah, jika tidak berhasil, maka bisa menggunakan terapi interleukin 1 inhibitor. Ya. Nah, ini dia beberapa guideline yang biasa digunakan berdasarkan Euler atau BSR atau BHPR guidelines ya. Jadi rata-rata memang pilihan untuk serangan akut biasanya diberikan oral NSAID atau colchicine ya sebagai first line-nya. Ya, ini dia farmakoterapi dari obat-obat yang dapat mengatasi akut dan kronik gout. Jadi untuk yang akut gout biasanya menggunakan NSAID, colchicine, kortikosteroid oral, dan kortikotropin. Ya, sedangkan untuk yang gout interkritikal ya, biasanya menggunakan NSAID, oral colchicine, xanthin oksidase inhibitor, contohnya allopurinol ya. Ada juga probenecid, sulfapirazon.
Untuk regimennya bisa Anda lihat ya. Di sini dosisnya masing-masing. Masing-masing obat ini punya pasti interaksi obat dengan obat yang lain ya. Ini contohnya colchicine ya, dia punya interaksi obat dengan beberapa obat yang lain. Misalnya colchicine dengan senyawa-senyawa alkalinizing ya. Nah, atau senyawa-senyawa acidifying ya. Ini mereka punya interaksi ya, dan ada juga dia berinteraksi dengan asam fibrat ya, seperti fenofibrat, gemfibrozil ya, atau dengan obat-obat HMG CoA reduktase inhibitor. Dia berinteraksi dengan colchicine ya. Ya, banyak sekali ya obat-obat yang lain juga. Bisa Anda baca. Ini juga beberapa interaksi antara obat-obat allopurinol dan febuxostat ya. Nah, selanjutnya ini ada treatment untuk terapi gout intercritical. Ya, jadi pengobatan untuk gout intercritical ini biasanya kita awali dengan penggunaan colchicine yang low dose ya, oral 0,6 mg sehari. Nah, jadi biasanya 1,2 mg kalau onset dari serangan kembalinya ini diikuti dengan satu dosis 0,6 mg dalam 1 jam ya. Jadi itu adalah terapinya ya. Kapan kita bisa melihat asam uratnya sudah mulai turun? Biasanya sih 6-8 minggu setelah resolusi ya, dan targetnya adalah asam uratnya bisa kurang dari 6 mg sampai dengan kurang dari 5. Nah, ada obat lain seperti allopurinol ya. Nah, ini yang paling umum mungkin yang sering didengar sama adik-adik ya, obat allopurinol. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda bisa baca lebih lengkap lagi di buku farmakoterapi approach dari Bapak Dipiro, edisi terkini ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.